Hai teman-teman, perkenalkan saya Desis Manulang dari Pendidikan Bisnis Tambuk 2018 akan menjelaskan mengenai komunikasi pemasaran jasa. Nah, untuk itu, mari kita bahas sama-sama ya. Komunikasi pemasaran memegang peranan sangat penting bagi pemasar. Mengapa? Karena tanpa komunikasi, konsumen maupun masyarakat secara keseluruhan tidak akan mengetahui keberadaan produk di pasar. Penentuan siapa saja yang menjadi sasaran komunikasi akan sangat menentukan keberhasilan komunikasi. Dengan penentuan sasaran yang tepat, proses komunikasi akan berjalan efektif dan efisien, yang diambil menurut Sutisna tahun 2002. Perusahaan menggunakan berbagai bentuk komunikasi pemasaran untuk mempromosikan apa yang mereka tawarkan dan mencapai tujuan finansial. Kegiatan pemasaran yang melibatkan aktivitas komunikasi meliputi iklan, tenaga penjualan, papan nama toko, display di tempat pembelian, kemasan produk, direct mail, sampel produk gratis, kupon, publisitas, dan alat-alat komunikasi lainnya yang diambil menurut SIM tahun 2003. Selanjutnya kita akan membahas pengertian komunikasi pemasaran. Di sini terdapat pengertian komunikasi menurut para ahli. Yang pertama menurut Kotler dan Keller pada tahun 2012 yang mengatakan bahwa komunikasi pemasaran adalah sarana yang digunakan perusahaan dalam upaya untuk menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan konsumen baik secara langsung maupun tidak langsung tentang produk dan merek yang mereka jual. Yang kedua menurut Kotler dan Armstrong pada tahun 2008 yang mengatakan bahwa komunikasi pemasaran perusahaan merupakan paduan spesifik iklan, promosi penjualan, hubungan masyarakat, penjualan personal, dan sarana pemasaran langsung yang digunakan perusahaan untuk mengkomunikasikan nilai pelanggan secara persuasif dan membangun hubungan pelanggan. Dan yang ketiga itu menurut Kennedy dan semua negara pada tahun 2006 yang mengatakan bahwa komunikasi pemasaran adalah kegiatan pemasaran dengan menggunakan teknik-teknik komunikasi yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada khalayak agar tujuan perusahaan tercapai, yaitu terjadinya peningkatan pendapatan atas penggunaan jasa atau pembelian produk yang ditawarkan. Nah, berdasarkan pendapat dari ahli tersebut, saya menyimpulkan bahwa komunikasi pemasaran dapat memberitahu atau kepada konsumen tentang bagaimana dan mengapa suatu produk digunakan oleh konsumen, serta di mana dan kapan, serta merupakan proses pemikiran dan pemahaman yang disampaikan antar individu atau antara organisasi dengan individu. Untuk menciptakan suatu proses komunikasi yang baik, tentu diperlukan sejumlah unsur-unsur yang penting. Adapun unsur-unsur tersebut di sini terdapat ada 8. Yang pertama itu ada pengirim atau sender. Nah, pengirim atau sender ini merupakan pihak yang mengirimkan pesan kepada pihak lainnya. Pengirim atau sender ini sering juga disebut dengan sumber. Yang kedua, penerima atau receiver, yaitu pihak yang menerima pesan yang dikirimkan oleh pihak lainnya atau sering juga dikirim oleh pihak lainnya, yang sering disebut dengan audiens atau tempat tujuan. Yang ketiga, pesan atau message, bentuk lambang yang dikirim oleh pengirim. Adapun kunci pesannya efektif, sederhana, fokus pada manfaat bagi masyarakat, menggunakan kata-kata yang menciptakan gambaran yang jelas, membuat mudah diingat, dan memastikan gaya dan sentuhan cocok dengan merek. Yang keempat, media, yaitu saluran komunikasi melalui pesan beralih dari pengirim ke penerima. Yang kelima, penyandian atau encoding, yaitu proses pernyataan pikiran dalam bentuk lambang. Yang keenam, pengurai isi sandi atau decoding, di mana penerima memberikan pengertian pada tanda atau lambang yang dipancarkan oleh pihak pengirim. Yang ketujuh, tanggapan atau respons, di mana tanggapan ini merupakan rangkaian reaksi yang dimiliki oleh penerima setelah tersikap akan pesan. Yang kedelapan, umpan balik atau feedback. Feedback ini terjadi suatu gangguan yang tak direncanakan atau distorsi selama proses komunikasi berlangsung. Selanjutnya kita akan membahas mengenai bauran pemasaran. Di sini terdapat 6 bauran pemasaran. Yang pertama ada periklanan. Banyak bentuk periklanan yang memberikan kontribusi spesifik kepada seluruh bauran promosi. Periklanan dapat menjangkau khalayak yang berada dalam rentang geografis sangat luas dengan biaya murah untuk setiap publikasi. Yang kedua itu sales promotion. Promosi penjualan merupakan aktivitas pemasaran yang mengusulkan nilai tambah dari suatu produk atau untuk mendapatkan lebih dari sekedar yang ada dari nilai produk. Dalam jangka waktu tertentu, dalam rangka mendorong pembelian konsumen, efektivitas penjualan, atau mendorong upaya yang dilakukan oleh tenaga penjualan atau sales force. Yang ketiga, public relation.
Public relations merupakan upaya komunikasi menyeluruh dari suatu perusahaan untuk mempengaruhi persepsi, opini, keyakinan, dan sikap berbagai kelompok terhadap perusahaan tersebut. Yang keempat, ada personal selling. Personal selling merupakan kegiatan melakukan kontak langsung dengan konsumen. Dalam hal ini, orang yang diyakini akan menjadi konsumen dengan cara melakukan penawaran yang aktif dan proses follow up sampai konsumen akhirnya setuju. Yang kelima, direct selling, yaitu penjualan langsung. Pendekatan pemasaran yang bersifat bebas dalam menggunakan saluran distribusi dan atau komunikasi pemasaran yang memungkinkan perusahaan memiliki strategi tersendiri dalam berhubungan dengan konsumen. Yang keenam, word of mouth. Word of mouth adalah cara berkomunikasi bagaimana produk atau jasa menjadi bahan pembicaraan dan direkomendasikan oleh orang-orang yang sudah menggunakan kepada orang-orang yang belum menggunakan. Selanjutnya, kita harus mengetahui bagaimana strategi komunikasi pemasaran jasa. Nah, strategi yang pertama ada karakteristik intangibility pada kinerja jasa, yaitu jasa lebih bersifat kinerja daripada objek, sehingga pemasar jasa harus mampu mencari cara-cara membuat jasanya lebih konkret dan mengklarifikasi tipe kinerja yang bisa diberikan. Yang kedua itu keterlibatan pelanggan dalam produksi jasa, yaitu tekanan untuk meningkatkan produktivitas dalam organisasi sering menyebabkan dibutuhkannya perubahan yang signifikan dalam sistem penyampaian, terutama menyangkut pemanfaatan inovasi teknologi. Yang ketiga, manajemen penawaran dan permintaan, yaitu strategi manajemen permintaan seperti mengurangi pemakaian pada saat permintaan puncak dan menstimulasi pemakaian pada periode permintaan sepi. Bisa diterapkan secara efektif melalui program promosi penjualan dan periklanan. Peluang terbesarnya adalah pada saat terjadi gap besar antara harga jual normal dan biaya variabel. Yang keempat, peranan strategi staf kontak pelanggan. Karyawan bisa merupakan faktor sentral dalam penyampaian jasa. Iklan yang menampilkan karyawan yang sedang bekerja bisa membantu calon pelanggan memahami karakteristik servis counter dan menyeratkan janji perhatian personal yang bisa diharapkan untuk diterima. Nah, untuk mengetahui bagaimana menerapkan komunikasi pemasaran jasa pada suatu perusahaan, di sini saya mengambil contoh kasus penerapan komunikasi pemasaran jasa pada Gojek. PT Gojek Indonesia atau yang sering disebut dengan Gojek pertama kali didirikan oleh Nadiem Makarim pada tahun 2010. Gojek adalah perusahaan aplikasi yang bermisi sosial membantu menyejahterakan profesi ojek. Gojek bermitra dengan para pengendara ojek berpengalaman di Jakarta, Bandung, Bali, dan Surabaya dan menjadi solusi utama dalam pengiriman barang, pesan antar makanan, berbelanja, dan berpergian di tengah kemacetan. Selanjutnya, kita akan mengetahui bagaimana strategi komunikasi yang diterapkan oleh perusahaan Gojek Indonesia ini. PT Gojek Indonesia menerapkan strategi komunikasi yang pertama itu periklanan, di mana periklanan ini merupakan strategi komunikasi pemasaran melalui pemanfaatan media iklan seperti brosur, X-banner, roll banner, spanduk, dan merchandise. Yang kedua, promosi penjualan atau sales promotion. Gojek memanfaatkan event-event yang terdapat di suatu daerah. Saat mengikuti event-event yang terkadang lokasi event jauh dari event, hal ini dilakukan untuk menarik konsumen untuk terbiasa menggunakan jasa yang dimiliki Gojek. Strategi yang ketiga yaitu pemasaran langsung atau direct marketing. Dalam melakukan program pemasaran langsung, para marketing Gojek menggunakan sosial media sebagai salah satu sarana pemasaran yang berperan penting dalam membranding perusahaan Gojek dan jasa yang dimilikinya. Dengan menggunakan sosial media, para marketing dapat memposting promosi yang ditawarkan perusahaan ataupun kegiatan yang dilakukan para karyawan ojek. Adapun sosial media yang dimiliki oleh PT Gojek Indonesia yaitu Instagram, fanpage Facebook, Twitter, website, dan Google AdWords. Yang keempat itu publikasi atau hubungan masyarakat. Strategi ini merupakan program yang dilakukan para marketing Gojek dalam mengkomunikasikan brand perusahaan yang dimiliki kepada masyarakat dengan memanfaatkan event-event offline yang diadakan seperti Jazz Festival, Sonar Festival, dan lainnya. Adapun hal yang dilakukan saat event seperti membuat booth atau stand Gojek, menyebarkan material promo atau brosur, mengajak para pengunjung event untuk mendownload aplikasi dan mengedukasi pengunjung tentang bagaimana tata cara menggunakan aplikasi tersebut.